Dio! Dio! Ya Allah, apa itu tadi? Kenapa kekuatannya begitu dahsyat? Kenapa aku bisa sampai terpental kayak gitu? Fahrul, apa dia baik-baik aja? Apa yang terjadi sama kamu, Fahrul? Nyi, tubuhnya benar-benar membatu. Terus bagaimana dengan jantungnya? Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa mendapatkan jantungnya kalau tubuhnya membatu seperti ini, Nyi? Aku juga tidak mengerti. Seharusnya mengambil jantung dia itu sangat gampang pada saat bulan purnama merah itu muncul. Maksudnya bagaimana, Nyi? Jadi ini kita gagal. Terus bagaimana ini, Nyi? Tubuh aku kenapa jadi batu? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan kenapa juga roh aku keluar dari tubuh Dio? Kakek, ternyata mereka sudah gagal. Gagal apa, Kek? Mereka berdua dengan ilmu hitamnya ingin mengambil jantungmu. Tapi ternyata mereka gagal. Dan akibatnya kamu menjadi batu. Roh kamu keluar dari tubuh kamu dan pindah ke raganya Dio. Apa? Roh aku pindah ke jasadnya Dio. Iya. Apa setelah ini hari-hari aku bakal hidup di tubuhnya Dio? Dan aku bakal menjadi Dio? Ya. Apa aku nggak bisa kembali ke tubuh aku, Kek? Dan bagaimana caranya aku bisa kembali ke tubuh aku, Kek? Dan tubuh aku tidak membatu lagi, Kek? Bisa. Satu-satunya cara untuk dapat membebaskan dan mengembalikan tubuh kamu secara utuh harus mendapatkan air mata tulus dari cinta sejatimu. Tapi harus cepat. Jangan sampai terlambat. Memangnya kalau terlambat kenapa? Kalau terlambat, tubuhmu yang sudah menjadi batu itu akan hancur. Karena ilmu hitam itu. Dan mereka akan mengambil jantung. Tapi, Kek, aku tuh benar-benar bingung. Kenapa mereka sangat menginginkan jantung aku dan jantung aku bisa memberikan kekuatan kepada mereka? Karena kamu adalah laki-laki yang dicintai Ratu Ular, Fahrul. Suatu hari nanti kamu akan tahu jawabannya. Dio! 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 Bangun! Dio bangun! Dio! Bangun! Bangun Dio! Nyi! Nyi! Nyi gimana ini Nyi? Dio, bangun. Bangun Dio. Dio! Dio! Dio bangun! 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 Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu baik-baik aja. Baik-baik aja. Mana? Cuma agak sedikit pusing aja. Oh. Oke. Aku betul-betul nggak ngerti. Kok Fahrul bisa jadi patung dan kita gagal? Memangnya dalam tubuh yang sudah membatu seperti itu masih ada jantungnya? Ya memang harus begitu. Karena jantung itu tertutup oleh tubuh yang membatu. Dan tidak akan bisa dipecahkan.
pasti ada caranya untuk mengambil jantung itu dari tubuh yang sudah membatu. Aku harus cari tahu bagaimana caranya. Nah, sambil aku mencari tahu, Nadine tidak boleh tahu kalau Fahrul ada di sini. Dia pasti akan ke sini untuk membantu Fahrul. Ini tugas kamu, Nyi Lenyi. Gimana caranya supaya Nadine tidak ke sini dan mengambil Fahrul? Loh, aku di tubuhnya Dio. Tapi kenapa di kaca ini wajah aku? Jangan bingung, Fahrul. Kaca itu tidak berbohong. Dia itu akan menampakkan bayanganmu yang asli. Jadi, kamu harus hati-hati. Kalau ada orang yang melihat bayanganmu tidak sama dengan tubuhmu, maka akan menjadi masalah. Maka dari itu, hindari cermin. Satu lagi, Fahrul. Saat Dio tidur, rohmu akan bebas bergerak dan tidak ada yang bisa melihatmu. Cinta sejatimu harus dapat menemukan tubuhmu yang membatu dan harus menangis untukmu. Maka semuanya akan kembali. Satu hal lagi, Fahrul. Kamu tidak boleh memberitahukan bahwa kamu itu Fahrul. Dan tidak boleh ada yang tahu di mana kamu. Kamu boleh memberi petunjuk. Karena kalau tidak, tubuhmu itu akan hancur. Iya, Kay. Enggak bisa seperti ini terus. Aku harus marahin Dewi. Kalau aku diem aja, dia bisa-bisa makin jadi. Iya, aku harus marahin Dewi. Dewi, ibu mau bicara sama kamu. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Ayu. Astagfirullahaladzim. Dengarkan aku. Kamu nggak boleh marahin Dewi. Nggak boleh sekalipun. Kamu harus turuti semua keinginannya. Harus. Dengar kamu. Baiklah. Aku akan ikuti semua permintaan kamu. Bu, bangun, Bu. Bu, bangun, Bu. Bu, bangun, Bu.
Ya Allah. Duh, ibu aku lapar, siapin makanan dong. Iya nak, sebentar nak. Kamu mau apa sayang? Makan bu, aku lapar. Kamu lapar? Iya. Ya udah sebentar ya, ibu akan siapin makanan buat Dewi. Ya, Dewi duduk dulu ya sayang. Bu, sebentar ya sayang. Ya. Ibu akan siapin makanan buat Dewi. Ya ibu nasinya habis, tambah lagi dong, aku masih lapar. Kamu mau nambah lagi sayang? Iya, nasinya udah habis, aku masih lapar. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Ibu akan siapkan apapun yang Dewi mau. Sebentar ya sayang ya. Ya buruan bu. Bapak ngapain ajak Dewi ke sini? Lihat tuh kambing. Bapak perlu duit. Bapak mau jual tuh kambing. Tapi kambing itu diikat pakai tali. Kamu kan sakti. Tolong bapak dong. Curi tuh kambing buat bapak. Ayo. Kambing nih. Hujan lagi. Ayo, Dewi cepat dong. Ayo cepat. Pon. Aduh. Hebat kamu Dewi. Makasih ya. Yuk kita pergi ke sini yuk. Yuk. Nih, lunas ya. Nah, Makasih ya. sekarang tuh kambing naikin ke pickup. Dewi. Baik. Itu kambing kok nurut? Emang diajarin? Atau jangan-jangan itu kambing jadi-jadian? Wah, enggak, Pak. Anak saya memang gini, Pak. Saya juga nggak tahu. Semua binatang ngikut sama dia, Pak. Udahlah, udah, gua pamit dulu ya. Ya, kasih, Pak ya. Ya. Deal ya. Ya. Hebat, Dewi. Berkat kamu, Bapak jadi punya uang banyak. Ya udah, sekarang kita pergi ya. Mau kemana Pak? Ya udah ikut aja. Yuk, ikut Bapak. Nih Pak, kasih ya. Oke. Dewi, Bapak butuh bantuan kamu lagi sekarang ya. Mau berapa? Kita harus balik sekarang. Tuh, uang banyak. Masya Allah mas. Kita banyak uang, kok Masya Allah. Kamu nggak senang? Mas, jangan gunain uang itu mas. Itu kan uang haram. Dewi pasti bukan manusia biasa. Jadi-jadian dia mah. Benar. Setuju. Mau kita usir aja dia dari kampung ini, ya nggak? Benar. Setuju. Berapa lama lagi aku harus bersabar seperti ini? Akan ada hari di mana kamu akan membunuh semua orang dan menguburnya hidup-hidup.